Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Tadi jaringannya sedikit ada masalah. Jadi kita tunggu dulu penontonnya beberapa, lalu kita mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan live perdana untuk HMJ On Air, di mana HMJ On Air ini merupakan live perdana kita di periode 2025-2026. Oke, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkahnya lah kita semua dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, baik teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar teman-teman HMJ? Oke, semoga kalian semua baik-baik saja. Oke. Jadi teman-teman perlu kami beritahu ke kalian semua bahwa HMJ On Air ini adalah program kerja yang dijalankan oleh bidang publikasi dan media yang bertujuan untuk melakukan live di media sosial HMJ PGSD Parepare FIP UNM periode 2025-2026, di mana di sini kita akan membahas tentang isu dunia kampus dan aspirasi dari mahasiswa yang disampaikan melalui bidang komunikasi dan advokasi. Nah, di mana sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa dari kampus 5 Parepare UNM. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa di HMJ PGSD Parepare FIP UNM periode 2025-2026 di laman profil Instagram kami itu ada yang dinamakan DASI, yaitu Wadah Aspirasi. Di mana Wadah Aspirasi itu kami buat untuk mewadahi teman-teman mahasiswa kampus 5 Parepare UNM untuk menyampaikan aspirasinya ataupun kendala-kendala yang teman-teman alami selama menjadi mahasiswa di kampus 5 Parepare UNM. Nah, pada sore hari ini tentunya kami akan membahas beberapa isu mengenai dunia kampus, kampus 5 Parepare UNM yang telah masuk di DASI, yaitu Wadah Aspirasi. Nah, jadi teman-teman, sekiranya teman-teman dari mahasiswa kampus 5 Parepare UNM yang mempunyai aspirasi atau laporan mengenai isu-isu di kampus bisa langsung berkunjung ke profil HMJ PGSD Parepare FIP UNM, di mana di situ terdapat link untuk mengarahkan teman-teman ke forum Google untuk menyampaikan aspirasi teman-teman sekalian. Nah, nantinya aspirasi itu akan kami kaji, akan kami lakukan pengkajian terhadap isu-isu yang masuk, lalu akan kami on airkan di HMJ On Air seperti pada hari ini di hadapan teman-teman. Oke, baik teman-teman, di dalam HMJ On Air ini saya tentunya tidak sendirian. Saya akan mengundang teman saya dari bidang komunikasi dan advokasi yang bertugas untuk mengkaji atau mengumpulkan segala aspirasi teman-teman yang masuk di Wadah Aspirasi. Baik, kepada saudari Muhammad Sulfadil Rusdi, apa sudah bergabung di live Instagram ini? Oke, saya undang dulu ya teman pemateri yang akan menyampaikan isu-isu terkait yang masuk di Wadah Aspirasi. Saudara Sulfadil, apa sudah bergabung? Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa di Wadah Aspirasi nanti segala aspirasi teman-teman akan kami kaji, ya terutama pada bidang komunikasi dan advokasi. Lalu akan kami sampaikan, akan kami sampaikan ke teman-teman melalui HMJ On Air ini ya, seperti kita lakukan sekarang ini. Oke, kami undang teman kami dulu dari bidang komunikasi dan advokasi.
Oke. Jadi teman-teman kita sebentar lagi akan bergabung. Oke, teman-teman harap tetap standby di live ini karena kedepannya kami akan membahas isu-isu kampus dan kira-kiranya teman-teman mempunyai aspirasi lebih lanjut bisa langsung komen nanti di bawah ketika kami sudah membahas aspirasinya bersama dengan bidang komunikasi dan advokasi. Baik teman-teman, kita tunggu sebentar dulu ya kepada teman kami dari bidang komunikasi dan advokasi untuk bergabung bersama kami di sini. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu teman kami, Sulfadil Rusdi dari bidang komunikasi dan advokasi, saya ingatkan lagi teman-teman bahwa di laman profil Instagram HMJPGSD Parepare, kami sudah siapkan dasi, yaitu wadah aspirasi di mana kalian bisa menyalurkan aspirasi teman-teman semua di sana. Jadi yang mempunyai aspirasi atau mengenai isu-isu kampus bisa langsung saja menuju ke laman profil HMJ PGSD Parepare. Baik, jadi sementara teman kita menyeting kameranya dan memperbaiki jaringannya. Nggak dapat bergabung. Oke. Halo teman-teman, sekarang di hadapan kita sudah ada dari perwakilan bidang komunikasi dan advokasi. Oke, baik kakak-kakak, apa bisa diperkenalkan terlebih dahulu dirinya? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfal Rusdi dari bidang komunikasi dan advokasi. Jabatan saya di bidang komunikasi dan advokasi, yaitu sebagai anggota. Oke, baik. Bersama Kakanda. Adapun di sebelah saya, yaitu ketua bidang dari ketua bidang dari komunikasi dan advokasi, yaitu Kak Imam Hidayat. Oke, jadi di sini teman-teman kita sedang bersama dengan Kak Fadil dan Kak Imam. Oke, jadi teman-teman, kami bersama Kak Fadil dan Kak Imam akan membahas mengenai isu-isu kampus yang telah masuk di DASI, yaitu wadah aspirasi. Oke, bagaimana Kak Fadil dan Kak Imam? Apa sudah siap? Siap. Oke, untuk selanjutnya mengenai pembahasan isu kampus yang telah masuk di DASI, kami persilahkan kepada bidang komunikasi dan advokasi, yaitu Kak Fadil dan Kak Imam. Nah, untuk bagi teman-teman, silahkan nanti berkomentar di kolom komentar apabila ada yang ingin disampaikan kepada bidang komunikasi dan advokasi. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan kepada bidang komunikasi dan advokasi. Saya persilahkan. Jadi di wadah aspirasi itu telah menampung pada saat ini telah menampung 4 isu terhitung dari tahun 2025. Adapun 4 isu yang kami tampung itu, yang pertama itu pembayaran baju lab, yang kedua itu tentang terkait tentengan yang diberikan pada saat ujian meja, yaitu baik itu seminar proposal, seminar hasil, dan seminar tutup. Yang ketiga itu terkait dasi dan alma mater mahasiswa baru angkatan 2025. Dan yang keempat itu terkait isu mengenai beberapa fasilitas kampus. Untuk selebihnya saya berikan kepada Saudara Muhammad Fadil untuk menjelaskan mengenai update terkait isu yang pertama, yaitu isu tentang pembayaran baju laboratorium.
Kepada Saudara Muhammad Fadil, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun isu yang terkait tentang jas lab, tentang pembayaran baju lab, sudah lama menjadi permasalahan dari tahun kemarin tentang pembayaran baju lab ini. Tetapi saat rapat estimasi memang dari komunitas yang mengurus terkait praktikum menyampaikan kepada mahasiswa mengenai mahasiswa yang kurang mampu dalam pembayaran dan juga memberikan kebijakan. Namun dari pihak HMJ tetap mengawal mahasiswa yang ingin memberikan aspirasi mengenai pembayaran tersebut. Terlebih lagi pada tahun ini telah menjadi pergantian kepala laboratorium kampus, yaitu Bapak Usman, Pak Usman SPD, MPD, PhD. Maka itu kita menunggu kebijakan dari ketua lab tersebut. Adapun isu yang berikutnya. Jadi mengenai kesimpulan terhadap isu pertama yang tentang baju lab, memang dari beberapa angkatan, dari angkatan 2021 sampai 2024 ini sering sekali membahas tentang tingginya pembayaran baju lab ini. Tapi pada saat rapat estimasi dengan komunitas yang mengurus tentang baju lab ini, tetap memberikan kebijakan tentang apakah ada mahasiswa yang sulit atau kurang mampu dalam memenuhi estimasi yang diberikan terkait dengan praktikum ini. Tetapi kami dari pihak HMJ juga pastinya terus mendampingi jika ada mahasiswa yang melapor terkait dengan pembayaran baju, tentang pembayaran terkait praktikum. Namun pada tahun ini telah terjadi pergantian kepala laboratorium. Maka untuk pada praktikum berikutnya kita tunggu dulu tentang bagaimana kebijakan yang baru terhadap praktikum ini, karena terkait dengan kepala laboratorium yang baru. Maka dari itu kami dari pihak HMJ tetap menunggu bagaimana kebijakan dan bagaimana prosedur tentang pembayaran praktikum selanjutnya. Nah, adapun isu kedua yaitu tentang konsumsi atau tentengan yang marak terjadi di ujian meja, baik itu seminar proposal, seminar hasil maupun juga seminar tutup. Terkait isu ini, kami telah membawa ke koordinator kampus tentang apakah wajib untuk membawa tentengan atau konsumsi untuk diberikan kepada dosen penguji maupun dosen pembimbing pada saat ujian meja. Namun koordinator menyatakan bahwa tidak wajib dan sebenarnya tidak ada untuk membawa tentengan tersebut. Tentengan ini tergantung dengan mahasiswanya sendiri apakah mau bawa tentengan atau tidak. Namun di surat edaran terakhir yang kami dapatkan, para dosen itu tidak boleh mengambil atau menerima tentengan atau konsumsi yang diberikan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk konsumsi atau apapun itu. Tapi surat edaran ini masih dalam terbitan dan ditandatangani oleh rektor lama. Kami tetap mengawal isu ini kami tetap mengawal surat edaran ini dengan menghubungi lembaga yang terkait di Makassar untuk menerbitkan surat edaran baru dengan tanda tangan rektor baru. Namun kita tahu sendiri bagaimana keadaan rektor kita sekarang yang terkena kasus dan sedang dinonaktifkan sementara. Maka kami menunggu dulu bagaimana update status dan apakah akan ada pergantian rektor baru kami meminta surat edaran terkait konsumsi ini. Yang selanjutnya itu isu ketiga mengenai pembayaran dasi dan alma mater. Isu ini memang kemarin cukup menjadi masalah besar terkait terutama untuk mahasiswa baru, dikarenakan
tingginya pembayaran alma mater dan dasi, namun banyak mahasiswa baru yang tidak mendapatkan alma mater dan dasi tersebut. Namun untuk dari akun official alma mater UNM juga itu telah memberikan informasi bahwa bisa melakukan refund atau pengembalian uang untuk alma mater dan dasi ini. Namun uh, dan kami dari pihak HMJ juga itu telah menyampaikan kepada mahasiswa baru terkait informasi refund ini. Namun kita mungkin beberapa mahasiswa ini juga telah mendapatkan info baik dari akun Instagram official lembaga kampus maupun non-official bahwa terjadi kurangnya profesionalisme kerja dari pihak alma mater UNM pada saat jadwal untuk melakukan refund malah tidak terbukanya, terjadi kurang profesionalisme, baik itu kurang tepatnya waktu untuk melakukan refund. Intinya banyak permasalahan yang terjadi pada saat mahasiswa baru ingin melakukan pengembalian uang dari pembelian alma mater ini. Selanjutnya itu terkait isu tentang fasilitas kampus yang akan dijelaskan oleh Saudara Fadil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan mengenai isu mengenai tentang fasilitas kampus, tentunya kami dari pihak HMJ sudah membawa isu ini ke Bapak Koordinator Kampus. Beliau mengatakan program dari rektor kami tersebut telah menjadi program memprogramkan tentang fasilitas kampus. Tapi pada saat ini rektor kita sedang terkena kasus, jadi untuk sementara waktu kami dari pihak KMJ masih menunggu adanya kebijakan. Dan kemarin di monitoring dan evaluasi wakil WR3 mengatakan harus mendata ulang terkait dengan fasilitas kampus untuk dapat digantikan. Sekian. Untuk kesimpulan dari beberapa fasilitas kampus ini, terutama yang paling disoroti kemarin itu tentang AC di setiap kelas. Tentunya ini sudah menjadi isu turun-temurun dari tahun ke tahun, tapi tetap kami sampaikan kepada koordinator kampus. Nah, koordinator kampus menyatakan bahwa perbaikan fasilitas kelas telah menjadi program kerja dari rektor saat ini. Namun rektor saat ini telah dinonaktifkan sementara, maka terjadi hambatan terhadap program kerja yang katanya menjadi program kerja pada rektor kali ini. Terkait dengan monivisitasi atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada hari Jumat, telah dibahas kembali mengenai fasilitas kampus ini. Pak Wakil Rektor 3 mengatakan bahwa perlu adanya pendataan terkait fasilitas kampus, apakah rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Setelah didata, maka akan dicabut fasilitas kampus tersebut dulu, lalu diganti kembali. Tapi pada saat monitoring dan evaluasi, beberapa mahasiswa dan dosen itu agak kecewa terkait monitoring ini dikarenakan katanya pihak dekan maupun wakil rektor 3 akan berkunjung atau melihat suasana kelas yang terjadi yang ada di kampus 5, tapi nyatanya cuma melihat dari parkiran. Cukup sekian. Jadi itulah tadi keempat isu yang kami bahas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai isu-isu yang terjadi di kampus 5 UNM Parepare. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ajuan pertanyaan mengenai isu-isu yang telah masuk di wadah aspirasi, boleh langsung komentar. Jadi sambil saya menunggu komentar dari teman-teman, saya akan menyimpulkan beberapa poin mengenai hasil
hasil dari wadah aspirasi yang dilakukan oleh bidang komunikasi dan advokasi. Jadi baik teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun sebuah aspirasi bisa langsung dikomentar di bawah kolom komentar ini agar bisa langsung dijawab oleh bidang komunikasi dan advokasi. Nah, sambil menunggu komentar dari teman-teman, jadi saya akan sedikit menyimpulkan mengenai beberapa jawaban dari bidang komunikasi dan advokasi mengenai isu-isu yang telah masuk. Yang pertama mengenai Jaslab. Jadi mengenai Jaslab itu kami dari HMJ selalu terus mendampingi mengenai Jaslab. Namun seperti yang kita ketahui pada tahun ini itu terjadi pergantian kepala laboratorium. Jadi kami dari HMJ masih menunggu kebijakan selanjutnya atau kebijakan yang terbaru apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kami dari HMJ akan konsisten mengawal atau mendampingi mengenai isu Jaslab yang harganya cukup tinggi. Nah, untuk di poin kedua mengenai konsumsi atau tentengan seminar, proposal maupun ujian tutup, dari koordinator itu mengatakan bahwa memang hal ini tidak wajib dan tidak ada tentengan untuk hal tersebut. Jadi tergantung kepada mahasiswanya sendiri. Jadi sudah ada juga dikeluarkan surat untuk dosen agar menolak untuk mengambil tentengan baik berupa konsumsi maupun hal lain. Ya, sepertinya sudah ada komentar dari Sobat HMJ. Oke, baik. Langsung saja saya bacakan dari Acitia 24. Kakak, bagaimana untuk KTM? Dari di BNI Parepare, tapi ternyata nakasih naik mie di Makassar. Oh, mengenai KTM. Jadi teman-teman, di garis bawah terlebih dahulu, kemarin di Monep itu kami mempertanyakan mengenai KTM. Namun kata dari WR itu katanya KTM sudah bisa diambil di BNI, tapi ketika teman-teman dari kampus 5 ke BNI malah diarahkan kembali ke Makassar. Bagaimana ini kakak-kakak bidang komunikasi dan advokasi? Jadi baik terkait ini mungkin merupakan isu baru karena kami juga baru mengetahui hal ini. Kami pada awalnya cuma mengetahui dari Wakil Rektor 3 tentang bahwa KTM itu memang diambil di BNI cabang Parepare. Tapi untuk isu ini mungkin kita akan lebih lanjutnya itu kita akan konsultasikan ke pihak tata usaha kampus terutama dan juga membawa ini ke pihak koordinator kampus karena memang KTM ini sudah cukup lama baik itu dari angkatan 23 maupun angkatan 24. Oke, baik, itu tadi jawaban dari kakak-kakak bidang komunikasi dan advokasi. Karena ini merupakan isu baru yang masuk, jadi nanti kami dari pihak HMJ akan mengawal isu terbaru yang telah masuk, seperti tadi mengenai KTM. Jadi untuk info selanjutnya akan kami infokan di HMJ on air selanjutnya. Oke, baik, ada lagi pertanyaan dari 24 Neska. Kakak, bagaimana tentang LCD yang tidak lengkap? Oh, ini mengenai fasilitas kampus. Bagaimana kakak-kakak komunikasi dan advokasi? Baik, terkait dengan LCD yang tidak lengkap, kami telah disampaikan bahwa pada saat ini banyak LCD yang rusak atau tidak dapat menampilkan di layarnya. Jadi itulah mengapa agak berkurang LCD yang tersedia di tata usaha sekarang. Oke, baik. Jadi mengenai LCD tadi, ternyata saat ini LCD itu sudah banyak yang rusak, teman-teman. Jadi penggunaan LCD sekarang terbatas dan bahkan sampai rebut-rebutan. Jadi selanjutnya nanti akan kami kawal kembali mengenai fasilitas kampus ini. Bagaimana teman-teman penonton, apa masih ada? Silahkan langsung diketikkan di kolom komentar agar langsung bisa dikomunikasikan kepada kakak-kakak bidang komunikasi dan advokasi. Tentunya pasti kakak-kakak bidang advokasi akan selalu mengawal kasus-kasus yang masuk di dasi atau wadah aspirasi. Jadi teman-teman di wilayah kampus 5 Parepare UNM ketika mempunyai isu-isu mengenai kampus atau aspirasi, silakan langsung
berkunjung ke profil Instagram HMJ PGSD Parepare. Di sana kami telah sediakan wadah berupa link Google Formulir untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Nah, jika ada teman-teman saat ini yang menonton mempunyai aspirasi, bisa langsung diketikkan di kolom komentar agar langsung bisa dikomunikasikan ke kakak-kakak bidang komunikasi dan advokasi. Bagaimana teman-teman? Silahkan berkomentar. Di sini kita saling terbuka saja. Kita komunikasikan semua mengenai isu-isu kampus yang beredar saat ini. Oke, perlu diketahui teman-teman, dari bidang komunikasi dan advokasi telah mengawal 4 kasus yang masuk di wadah aspirasi, di mana 4 kasus tadi sudah dipaparkan oleh langsung bidang komunikasi dan advokasi. Jadi apabila teman-teman yang berada di wilayah kampus 5 Parepare UNM yang ingin menyampaikan aspirasinya ataupun isu-isu yang ada di dalam kampus 5, silahkan bisa langsung saja diketikkan di dalam kolom komentar atau bisa langsung di link yang ada di profil Instagram HMJ PGSD Parepare. Oke, baik. Mungkin masih ada satu dari Reski Palembangan. Kakak, bagaimana dengan lingkungan kampus yang kurang bersih, terutama di belakang kampus, dan pembuangan sampah yang hampir tidak ada, dan solusinya pot bunga jadi tempat pembuangan. Oh, ini juga masalah yang cukup apa ya, selalu ada gitu. Sampai-sampai pot bunga yang ada di kampus 5 menjadi tempat sampah. Bagaimana tanggapannya kakak-kakak komunikasi dan advokasi? Baik, terkait dengan permasalahan ini, kami sendiri telah telah apa? Kami sudah mengkomunikasi dengan pihak dari DHLA tersebut. Namun dari pihak DHLA tersebut meminta agar pihak kampus yang berurusan langsung dan bernegosiasi langsung dengan dari pihak DHLA tersebut untuk mengenai tentang sampah yang ada di kampus. Tentunya kami menunggu juga dari pihak kampus untuk segera menindaklanjut atau langsung berurusan dengan pihak DLH tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi mengenai pembuangan sampah teman-teman, HMJ sudah langsung mengkoordinasikan kepada pihak DLH, tapi pihak DLH-nya ingin itu pihak kampusnya langsung yang berurusan teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin jika sudah tidak ada komentar yang masuk. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Oke, baik teman-teman, itulah tadi mengenai pembahasan isu-isu kampus yang telah masuk di DASI atau wadah aspirasi yang ada di profil picture HMJ PGSD Parepare. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari bidang komunikasi dan advokasi telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kakak-kakak, Kak Fadil dan Kak Imam. Oke, terima kasih Kak Imam, Kak Fadil. Sama-sama. Oke, sudah bisa langsung keluar kakak-kakak sebelum kami tutup. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian atau tanggapan dari bidang komunikasi dan advokasi mengenai isu-isu kampus yang telah masuk di wadah aspirasi. Jadi teman-teman, perlu saya perkenalkan kembali bahwa di HMJ itu kami mempunyai program kerja berupa DASI atau wadah aspirasi. Wadah aspirasi itu apa? Wadah aspirasi itu adalah sebuah
wadah yang kami siapkan untuk teman-teman yang berada di kampus 5 Parepare UNM untuk menyampaikan segala aspirasinya mengenai isu-isu kampus yang terjadi di kampus 5 Parepare UNM. Nah, lalu isu-isu kampus tersebut akan dikawal oleh bidang komunikasi dan advokasi, lalu akan kami sampaikan ke teman-teman sekalian melalui HMJ On Air ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya mengisi wadah aspirasi yang ada di profil picture HMJ PGSD Parepare. Jadi itulah tadi beberapa isu-isu kampus yang telah dibahas oleh bidang komunikasi dan advokasi yang mengenai just lab, mengenai konsumsi atau tentengan pada saat ujian seminar, sidang, dan tutup. Yang ketiga juga mengenai just atau alma mater dari angkatan 2025 yang belum rampung, dan mengenai program fasilitas yang ada di kampus 5 Parepare UNM. Mungkin itu saja yang kami bahas di HMJ On Air pada hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa isi dasi yang ada di profil picture HMJ PGSD Parepare agar kita berjumpa lagi di HMJ On Air berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.